Kembali dialog kabar petang ini ada menarik ketika tadi Mas Hanta mengatakan masih sama-sama menunggu begitu ya, PKS menunggu hasil dari rapat Majelis Syuro malam ini, juga Demokrat masih menunggu dari konvensi ini siapakah yang nantinya akan menjadi capres dan cawapres. Apakah memang penungguan ini masih akan terus dilakukan oleh PKS dan akan terus melakukan pendekatan ke Demokrat, Mas Taufik? Ya, kita sekarang semua tadi kita coba ungkapkan di Majelis Syuro bahwa pola komunikasi yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang tinggal menunggu tanggapan-tanggapan dari anggota-anggota Majelis Syuro, karena mereka ini kan membawa suara dari daerah masing-masing ya. Jadi misalnya di daerah masing-masingnya mengharapkan dukungan ke capres tertentu misalnya. Nah, ini juga disampaikan oleh anggota Majelis Syuro. Nah, dari situ nanti kita mencoba melakukan pertimbangan, karena kita juga melakukan kajian, DPP melakukan kajian, MPP juga melakukan kajian, DSP juga melakukan kajian dengan berbagai SWOT analisis terhadap kemungkinan-kemungkinan koalisi yang akan terjadi, dan kita memiliki beberapa prinsip. Artinya koalisi ini harus koalisi yang mendatangkan kemaslahatan kepada umat lebih besar. Itu juga bagian daripada titik poin koalisi ini. Kemudian koalisi ini juga harus menjadi koalisi yang efektif, gitu kan? Itu diantara kata-kata kunci yang sudah kita coba, beberapa rekomendasi yang dirumuskan diantaranya oleh MPP misalnya. Jadi kita memilih juga koalisi yang kemungkinan menangnya lebih tinggi misalnya. Nah, ini juga dari kita coba dengan melihat komposisi daripada komposisi koalisi yang mungkin nanti akan, apakah itu 3 pasangan, apakah itu 2 pasangan, apakah itu kemudian menjadi 4 pasangan. Nah, skenario ini juga semuanya kita bahas di dalam Majelis Syuro ini. Ya, kita ketahui bahwa PKS sudah menjalin komunikasi dengan partai-partai pemenang, kita katakan begitu. Nah, ini juga dengan partai-partai menengah, bagaimana kemungkinan dari PKS untuk misalkan untuk bentuk poros baru? Untuk melakukan poros baru kemarin sempat digagas oleh ormas-ormas Islam ya. Mereka berharap ada satu poros baru, yaitu partai-partai Islam. Nah, kita terus komitmen dengan pertemuan-pertemuan itu, tapi nampaknya kelihatannya belum ada pertemuan yang intens antara partai-partai Islam itu sendiri. Nah, sehingga harapan dari aspirasi ormas-ormas Islam ini kayaknya untuk poros barunya partai-partai Islam ini agak sulit gitu. Saya melihatnya agak sulit gitu kan. Bukan kemudian faktornya ada di PKS atau faktornya di partai lain. Tapi kalau kita melihat sejarah koalisi dari mulai 99 sampai 2009 ini sampai 2014 ini, sebenarnya partai Islam dalam satu parit loh semuanya. Ya, semuanya berada dalam koalisi gitu kan. Nah, mungkin sekarang mereka ingin mencari mencari format yang baru, tapi ujung-ujungnya selalu partai Islam dalam parit yang sama terakhirnya gitu kan. Nah, mungkin sekarang ada warna yang lain dari partai-partai Islam gitu. Ya, maksudnya Mas Hanta juga setuju nih. Nah, ini Mas Hanta kira-kira setuju nggak? Setuju nggak, Mas? Mas Taufik, kalau misalnya untuk poros baru dengan partai-partai menengah ini sebenarnya sulit dilakukan begitu. Iya, dalam sejarahnya partai-partai Islam berbasis masa Islam itu hanya pernah bergabung di tahun 99 dengan konteks yang berbeda. Pada saat itu pemilihan presiden oleh MPR, manuvernya sangat terbatas, hanya ratusan anggota MPR. Ini pemilihan langsung 185 jutaan pemilih, konteksnya berbeda. Bahkan tahun 55 sebenarnya NU, Masumi, itu PSI juga sebenarnya tidak dalam satu parit sebenarnya. Nah, seperti istilah Pak Taufik Ridho katakan tadi, menurut saya sebenarnya tantangannya berat. Partai ini bisa bergabung di 2009, betul. Menurut saya bukan variabel dari poros itu sendiri, tapi ada variabel atau faktor di luarnya yang menyatukan mereka. Apa faktornya? Kalau 2009 jelas nama faktornya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Karena pada saat itu capres yang sangat kuat, yang punya peluang menang sangat besar, lalu merapatlah
PKB, PKS, P3, dan PAN pada saat itu. Jadi bukan faktor karena bukan karena kedekatan ideologis, kemudian secara historis memang perlu bertemu, tapi faktor elektoralnya yang lebih besar. Meskipun peluangnya ada ya, sekarang kalau bicara poros Islam, peluangnya ada. Dengan PBB bahkan lebih kurang 30-an lebih persen. Secara teknis sangat mungkin melampaui persyaratan 20% itu. Secara historis memang pernah bersama meskipun disatukan oleh variabel lain. Kemudian yang ketiga, secara ideologis sebenarnya dekat juga kan. Tetapi apakah poros baru ini berhasil punya kesepakatan untuk menghadirkan capres kuat, figur baru yang kuat yang bisa mengimbangi, seperti halnya tantangan antara Demokrat mengimbangi Jokowi dan Prabowo serta ARB, paling tidak sudah ada 3 poros. Yang kedua, nanti di level cawapresnya PKS sudah punya 3 nama, kemudian PAN ada Hatta Rajasa, PKB bahkan dengan Caimin ada 4 nama, kemudian P3 ada 7 nama, itu akan mendapat tantangan. Dan satu lagi perlu figur yang memiliki faktor yang bisa menjangkar komunikasi, seperti 99 ada Amin Rais dan almarhum Gus Dur. Nah itu yang tidak dimiliki ya. Kalau baca PKS menurut saya belajar dari 2004, kita ingat dinamika di PKS antara mendukung Wiranto dan Amin Rais di putaran pertama, kemudian mendukung Amin Rais, putaran kedua bergeser ke SBY. Ini bagian dari ini ya, pendidikan berdemokrasi untuk diketahui publik. Lalu di 2009 PKS memutuskan kembali ke Pak SBY. Nah itu 2014 seperti apa? Menurut saya mungkin ada pelabuhan juga kali ya. PKS, semua partai tidak akan segera memutuskan, semua akan menunggu melihat arah angin seperti apa pada detik-detik terakhir. Kemana PKS menurut saya bisa ke Gerindra, bisa ke Golkar, bisa ke Demokrat. Peluang kecilnya memang terserang ke kita akan menunggu hasil dari keputusan Majelis Syuro dari rapat malam ini. Terima kasih Mas Taufik untuk waktunya. Assalamualaikum untuk Anda juga Mas Hanta. Terima kasih Mas. Sama-sama. Dan kabar petang masih akan kembali dengan kabar-kabar lain telah bersama kami di Kabar Petang.